Selamat berjumpa kembali. Saya baru tahu kalau pindah ke sini ya, tempatnya sebelumnya saya masih yang di tempat sebelumnya. Yang belum kenal saya perkenalkan, nama saya Ace Marinka atau Ignacia Pedale Marinka. Saya dari Paroki Petia Maria Kusuma Karmel. Saya tinggal di Taman Alfa Indah, Joglo. Putra saya 2 orang. Puji nama Tuhan, dua-duanya anak saya sudah grown up dan juga mengikuti jejak kami sebagai pewarta, dan juga yang kecil sebagai pengajar juga. Cucu saya 1 mau 2 di situ. Ya, dan saya bersyukur putra saya pertama juga sudah mendapatkan jodohnya, menikah November tahun lalu. Ya, dan sekarang sedang hamil menjelang istrinya menjelang 4 bulan. Nah, pasangan saya kalau yang belum kenal, Bapak Boy Al-Raharja almarhum sudah bersama para malaikat di surga. Ya, amin. Dan beliau pasti melihat Anda semua di sini. Oke, kita bulan Rosario ya, sebagai umat Katolik sudah pasti sadar dan tahu paham kalau bulan Oktober itu adalah kita berdoa kepada Bunda Maria dengan memakai rosario, kita berdevosi ya. Kalau bulan Mei bulan apa? Terus devosinya melalui apa juga? Sama juga ya. Cuman memang sejarahnya kenapa kok bulan Mei itu dibilang hanya bulan Maria, kok Oktober sejarahnya dikatakan bulan untuk berdoa rosario. Makanya kemarin tanggal 7 Oktober Gereja Katolik kita memperingati apa? Ya, Santa Perawat Maria sebagai halo, pada nggak tahu ini gimana? Sebagai Ratu Rosario itu jatuh di tanggal 7 Oktober, sejarahnya ada ya. Oke, kita mau lihat, kita mau belajar malam hari ini apa sih yang dimaksudkan dengan bulan Rosario dan kekuatannya. Pertama yang kita harus ingat teman-teman semua di sini adalah pesan Tuhan Yesus ketika lagi dying di kayu salib. Dia berpesan kepada bundanya dan kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Boleh kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan bersabda ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan melihat kasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Beberapa ayat ini selalu saya tampilkan untuk mengingatkan bahwa wasiat Yesus Tuhan kita ketika mau mati di situ mengatakan kepada bundanya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada muridnya, terutama Yohanes yang paling dikasihi, "Inilah ibumu." Nah, sejak saat itu semua murid-murid ya menerima Bunda Maria di dalam rumah mereka. Jadi Maria setelah Yesus wafat, dia tidak ikut siapa-siapa tapi ikut murid-muridnya. Pertanyaannya mungkin ada yang sadar atau tidak sadar dari kita di sini. Kenapa kok Yesus yang udah ngapa napasnya tinggal 1, 2, 3 di situ masih mikirin bundanya? Hidup dengan siapa bundanya? Harus tinggal dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Bro Yosef? Suaminya udah meninggal. Iya, suaminya udah meninggal, betul. Saya juga suami saya meninggal. Nah, tapi saya masih ikut siapa? Ya, ada yang ikut Yesus, betul bro, betul ya. Kalau ikut anak jangan harap-harap juga ya. Anak-anak punya simpan sendiri dengan rumah tangganya, punya ketentuan sendiri, ikut Yesus, betul. Tapi dalam hal ini, kenapa kok Yesus sudah setengah mati, dia masih bilang, "Ini ibu, ini anakmu," kenapa? Kira-kira? Ini harus tahu nih, dari 25, 26, 27 ini yang ayat yang meneguhkan kita. Tidak tahu. Karena Yesus hanya anak tunggal. Nggak ada anak-anak lain, ya. Kalau teman kita Kristen yang lain kan bisa bilang Yesus punya saudara, ya kan? Maria punya anak lagi, berhubungan lagi sama Yosef. Tidak betul. Ini dia ayatnya yang mengatakan bahwa Maria nggak punya anak lagi. Kalau Maria
sepupu, saudara-saudara yang lain di situ. Jadi ini satu ayat yang meneguhkan kita bahwa Maria nggak melahirkan lagi, ya, nggak bersetubuh dengan Yosef, dan dia memang kalau di dalam dogma Maria, ya, itu bahwa Maria the Ever Virgin Mary itu adalah dogma yang ketiga. Dogma pertama adalah Bunda Tuhan, Sang Theotokos, itu dogma pertama. Dogma kedua adalah apa? Perawan yang dikandung tanpa dosa asal, Jesuit de Immaculate Conception, ya. Yang ketiga adalah Maria the Ever Virgin Mary, forever, selama-lamanya tetap perawan, tetap murni, tidak pernah digauli oleh Santo Yusuf, ya. Dogma keempat adalah Maria diangkat ke surga. 4 ajaran gereja Katolik, 4 dogma ini memang tidak bisa dipahami oleh gereja Kristen lain, ya. Hanya Katolik dan gereja Ortodoks, gereja Timur di Eropa yang memahami ini. Makanya kalau di Eropa Timur, terutama dalam bahasa Yunani, dogma pertama itu dikatakan Sang Theotokos, yaitu Bunda Tuhan, Bunda Allah. Oke, nanti tema berikutnya boleh minta saya membahas tentang 4 dogma, ya. Sekarang kita balik ke laptop di sini, bahwa dengan 3 ayat ini meneguhkan Maria tidak punya anak lagi. Oke, nah, ketika kita berdoa rosario, kita didukung oleh Bunda Maria, yaitu Bunda Tuhan yang kudus, yang juga ikut berdoa kepada Tuhan kita, bagi kita dan bersama-sama dengan kita, ya. Di situ. Makanya saya tampilkan dulu ayat yang tadi supaya kita mengerti, karena dia sebagai Bunda kita juga, Maria juga berdoa bagi kita kepada Tuhan kita, menyampaikan doa-doa kita. Itu tidak perlu kita ragukan. Nah, Maria merupakan perempuan karismatik pertama, dan Maria perempuan yang menerima pencurahan Roh Kudus pertama. Ketika peristiwa apa? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada jemaat perdana, ya, jemaat perdana, murid-murid rasul-rasul Yesus yang perdana, gereja awal, gereja perdana. Maria ada di tengah-tengah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, ngapain? Maria di situ ngapain? Maria mengikuti, menemani, mendampingi para rasul, para murid Yesus, ya, termasuk kita. Kita semua murid Yesus atau bukan? Ya. Kita rasul Tuhan bukan? Kita rasul Tuhan bukan nih? Halo, ragu-ragu. Nah, kalau memang kita murid Yesus, kita rasul Tuhan, kita harus paham juga mengenai ajarannya, mengenai firman-Nya, ya. Oke. Nah, di sini saya menampilkan gambar. Ini gambar apa kira-kira? Pieta, ya. Pieta ini aslinya, originalnya dari mana? Siapa yang udah ke Holidor? Vatikan, St. Peter's? Halo? Belum? Aduh, kenapa nggak ikut mas saya, ya? Nah, saya tawarin grup saya tanggal 9 November berangkat ke Holidor, Vatikan. Oke, next, ikut sama saya ya. Kalau ada pilgrim-pilgrim, tinggal panggil Bu aja, oke? Ya. Nah, ini merupakan patung Pieta yang dibuat segitu empatiknya, simpatiknya, ada emosinya di situ oleh artis kuno Italia terkenal Michelangelo. Ya, dia sangat begitu merasakan benar-benar kedukaan Bunda Maria, sehingga dengan satu bongkah marble yang besar, marble Itali, dia mengukir, memahat Pieta ini, artinya Bunda yang sedang berduka. Ya, aslinya ada di St. Peter di Vatikan. Dulu awal-awal beberapa tahun dulu ya, saya masih ke sana, itu belum ditutup oleh kaca. Ya, jadi kita kalau foto masih bagus lah ya di situ. Sekarang sejak beberapa puluh tahun yang lalu, saya lupa nggak tahu kapan, tiba-tiba ketika saya lagi siaran situ, udah ditutupin kaca. Kenapa? Banyak pesiaran iseng ya, congkel-congkel, dijadiin jimat, atau mungkin batu marmernya dikorek-korek di situ ya. Mungkin sebagai relikwi kali benda suci di situ. Makanya sekarang ditutup kaca supaya tidak rusak di situ. Oke? Nah, di sini kita lihat bahwa Bunda Maria memeluk tubuh Kristus yang diturunkan dari kayu salib. Tubuh Kristus ini merupakan dikatakan adalah tubuh mistik Kristus, mistik ya, yaitu Kristus ke dalam pangkuannya. Kira-kira di sini tubuh
tubuh mistik ini adalah siapa? Kristus. Adalah kita semua. Ya. Maria memeluk gereja di sini. Tubuh mistik Kristus yaitu gereja. Gereja itu adalah siapa? Anda dan saya. Di situ. Kita harus ingat bahwa kita semua berada di dalam pelukan Sang Bunda Tuhan. Ketika kita sedang kesusahan, kita sedang berduka, kita sedang berbeban berat, kita jangan ragu-ragu, kita lari ke dalam pelukan Bunda Maria di situ. Oke? Nah, di dalam untayan doa Rosario itu kita berdoa berapa kali Salam Maria? 50. Berapa? 53 kali Salam Maria. Kita harus tahu doa Salam Maria ya. Ini saya nggak menjabarkan secara komplit karena waktunya sedikit sekali ya. Doa Salam Maria yang sudah kita hafal seperti ini, itu pembuatannya panjang, memakan 12 abad. Anda bayangkan, doa yang singkat ini dibikinnya 12 abad. Makanya kita kalau doa Salam Maria jangan cuma Salam Maria penuh rahmat, nah, tapi benar-benar kita resapi di situ ya. Kalimat pertama dalam ucapan doa Salam Maria adalah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu merupakan perkataan malaikat Gabriel di dalam Injil Lukas bab 1 22-28 ya, yang katanya salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini menjadi kalimat awal Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya. Oke, setelah itu ada kalimat berikutnya ya. 6 abad kemudian dalam abad ke-12 kata-kata Bunda saudara tuanya Maria itu Elizabeth suatu mendapat kunjungan dari Maria ditambahkan dalam doa yang singkat tadi yang berbunyi terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu ya. Ini diambil dari Lukas 1:48. Dikatakan perkataan Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Sama kan ya, terpujilah engkau di antara wanita ya, dan terpujilah buah tubuhmu. Belum ada kata tubuhmu Yesus. Kata Yesus baru ditambahkan lagi beberapa waktu kemudian. Kenapa? Lukas 1:42 atau 48? 42 ya, yang ini ya, mungkin saya salah ya. Oke. Kalau yang ini Lukas 1:28 betul ya. Oke, sip, terima kasih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kata Yesus ditambahkan pada akhir doa Salam Maria bagian pertama. Jadi itu part 1-nya ya. Part 2-nya itu Santa Maria Bunda Allah dan sebagainya sampai amin. Itu baru ditambahkan sekitar tahun 1410 tahun 1439. Jadi nggak main-main ya di sini. Nah, jadilah formula kedua ya, Santa Maria doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini baru lagi ditambahkan kemudian. Ya, oke. Nah, doa selengkapnya dalam bentuknya yang sampai sekarang sudah kita hafal di dalam kepala, itu baru diresmikan untuk seluruh gereja oleh Bapak Suci Paus Pius kelima tahun 1568. Jadi doa Salam Maria singkat ini nggak main-main Bapak Ibu ya. Kita kalau mendoakannya juga jangan main-main. Oke? Nah, ketika kita berdoa Salam Maria, kita menggabungkan penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada Bunda Tuhan ya, penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada Maria. Bukan kita yang menyembah kepada Maria ya. Kita satukan doa kita kepada Tuhan dengan doa Bunda Maria juga kepada Tuhan. Jadi Maria juga menyatukan doa-doanya bersama doa kita kepada Tuhan Yesus. Ingat, kita tidak menyembah Maria, kita hanya menyembah Tuhan, ya, Tuhan putranya itu. Saat membutuhkan pertolongan, kita dalam doa Salam Maria, doa Rosario, tidak berdoa sendirian kepada Tuhan secara langsung, ya. Tapi bisa juga kita minta orang lain berdoa sama-sama kita, rame-rame untuk kita juga di situ. Kita doakan bagi yang butuh doa-doa kita, ya. Bisa sendirian, bisa berjamaah di situ. Oke. Nah, tentang sejarahnya, saya pakai warna ini sama ya nggak kelihatan. Tentang sejarah Rosario, oke? Sebelum ada doa Rosario, ini sejarah bagaimana kok bisa akhirnya jadilah untayan doa Rosario, ya? Formula doa yang diulang-ulang itu sudah dilakukan dalam tradisi gereja Timur.
sudah dilakukan dahulu kala oleh para rahib atau pengembara-pengembara di padang gurun. Ya, mereka melakukan doa Yesus seperti ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Jadi mereka hanya lantunkan ini berulang-ulang di situ. Ya, oke. Lalu dengan banyak berdirinya pertapaan biara-biara di abad pertengahan, para rahib Alpertapa tadi mulai mendaraskan mazmur yang jumlahnya 150 buah mazmur. Oke. Nah, mereka mendaraskan mazmur ini merupakan suatu yang bagian esensial dari hidup mereka, ya, hidup sebagai pendoa dan hidup sebagai biarawan, ya, hidup membiara. Bahkan ada masa era di mana didaraskan semua 150 mazmur ini. Jadi mereka hanya berdoa mazmur aja, pagi, siang, sore, malam, ya, dibagi-bagi tugas mereka di situ. Nah, struktur idealnya dalam hidup mereka adalah mereka memang mendedikasikan hidup mereka untuk berdoa. Makanya sekarang juga ada biara yang petapa atau rahib, ya. Kayak misalnya kalau saya kan parokinya Ordo Karmelit di situ, Okarem. Ada juga Ordo Karmelit yang bahasa Latinnya apa gitu, artinya yang tidak berkasut, artinya petapa atau rahib, hanya doa di bagian dalam, tidak ekster keluar, tidak melayani sebagai pastor yang lain keluar, ya, dalam misa, tapi sebagai rahib berdoa di situ, hidup hanya di dalam biara. Suster-suster juga ada, kayak Suster Clara juga ada, ya, di puncak, ya, rahib hanya di dalam. Suster OCD, Hermanas Karmelitas Karmelit juga ada yang seperti itu. Oke. Nah, bagi awal di abad-abad seperti pertengahan itu, banyak orang kita dari kita nggak bisa baca, masih pada buta huruf, ya. Tapi mereka itu juga punya keinginan yang dalam untuk bermazmur, baca buku mazmur dan kitab suci. Nggak ada pada saat itu buku kertas gitu, ya, kitab suci belum ada, mesin cetak, karena apa? Mahal, kala itu masih mahal, ya, kertas mahal. Bahkan zaman Yesus aja kertasnya dari apa? Papirus, dari pohon papirus, ya, nggak ada kertas seperti zaman sekarang di situ. Nah, mereka kaum awam tidak kehilangan semangat atau kreativitas. Ada sekitar 11-12 orang kaum awam mendaraskan doa seperti para rahib itu. Yang pertama dengan doa Bapa Kami 150 kali. Mereka supaya gampang ingatnya pakai kumpulin batu-batu kerikil kecil 150 biji. Lalu mulai dengan bertambahnya zaman, lalu membuat tali, dibuat simpul 150. Ya, kalau kita lihat Ordo Fransiskan yang kuno-kuno, itu kan di sini ada simpul tali panjang. Ya, kira-kira sejarahnya seperti itu. Lalu diperpendek dari 150 menjadi 50 simpul yang didoakan 3 kali sehari. Nah, di akhir abad 12, formula doa Salam Maria menjadi bagian penting yang merupakan devosi kaum awam dan menjadi bagian juga dari doa 150 kali Bapa Kami. Oke? Nah, teologi di belakang doa Salam Maria yang bagian pertama di situ merupakan afirmasi gereja terhadap pilar iman kita. Artinya, di mana kan dari perjanjian baru malaikat Gabriel datang kepada Maria, lalu Maria datang kepada saudara tuanya Elizabeth di situ, ya. Jadi merupakan reinkarnasi Allah menjadi manusia dan menyangkut peranan Maria dalam karya keselamatan manusia dan penggenapan janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Penggenapan janji dari para nabi di perjanjian lama digenapkan oleh perjanjian baru, Maria menjadi ibu Tuhan. Lalu setelah itu menyusullah 150 klausa meditatif tentang Yesus Maria, itu misteri-misteri yang diambil dari Injil, ya, dari sejak pemberitaan malaikat Gabriel sampai pada Pentakosta mulai terbentuk. Nah, klausa ini didaraskan setelah 150 kali doa Salam Maria dan sangat terkenal di zaman Santo Dominic de Guzman di awal abad 13, dikenal sebagai Mazmur Maria. Lalu di awal abad 15, seorang rahib Cartusian
Dominikus dari Prusia memperpendek dari 150 kali menjadi 50 kali dan menggabungkan dengan 50 klausa meditatif tentang Yesus dan Maria, ya. Nah, sejarahnya seperti ini. Di abad pertengahan, umat Kristen biasanya merangkai bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Maria. Mereka meletakkan di rumah ibadat di depan gambar Maria, patung Maria, bunga mawar. Kalau kita ke kota-kota di Eropa, ya, di kampung-kampung Eropa masih sampai sekarang masih kita bisa lihat, ya, bahwa ada gereja kapal kecil-kecil, terus masih ada di depannya patung Maria, ada bunga mawar di dalam pot batunya di situ. Jadi seperti itu, ya, tradisinya. Nah, lalu dalam proses merangkai bunga mawar itu mereka mengucapkan litani pujian kepada Maria. Dan di abad 15 terdengarlah kata rosario yang dari kata bunga mawar, karangan bunga mawar untuk Maria yang menjadi nama dari doa ini, kata rosario, yang menjadi arti pendarasan 50 salam Maria. Oke. Nah, abad yang sama, rahib Kartusian Henry Calcar itu membagi 50 kali doa salam Maria dalam 5 kelompok kecil, ya. Setiap kelompok menjadi 10 kali salam Maria dan Bapa Kami. Lalu ada 50 misteri dikurangi menjadi 15 misteri. Jadi makin diperpendek di situ. Nah, tahun 1569 Bapak Suci Pius kelima yang seorang ordo Dominikan mengeluarkan suatu surat Consueverum Romani Pontifices, artinya yang mengatur menetapkan bagaimana cara berdoa rosario. Dan doa rosario merupakan doa devosi yang sangat efektif untuk mendapatkan rahmat Tuhan dan indulgensi, pengampunan dari Tuhan di situ. Makanya kita jangan main-main doa rosario kayak setor doang, kayak setoran gitu ya. Cepat sekali gitu, pengen cepat-cepat selesai. Benar-benar kita hayati kalau doa rosario. Kalau di lingkungan doa rosario cepat banget ya. Karena apa? Udah melihat jam, bentar ya makanan ya. Udah lapar. Jangan teman-teman ya. Benar-benar kita hayati, nikmati, tusuk doa rosario. Karena perjalanannya panjang ya di situ. Nah, tahun 1613 yang namanya doksologi, yaitu doa kemuliaan, mulai ditambahkan dalam doa rosario, dan pada salib mulai didaraskan syahadat para iman atau para rasul. Nah, doa-doa devosi lainnya seperti doa Fatimah apa? Yesus itu baru mulai lagi ditambahin ya. Jadi penambahan terus terjadi sehingga formula doa yang diulang, dan formula doa yang diulang-ulang bukan milik Katolik aja ya. Agama besar lain di dunia, Hindu, Muslim juga ada doanya ya. Mereka pakai tasbih mereka masing-masing, bisa bentuknya mungkin batu, kayu, simpul, tali, macam-macam. Nah, doa ini dengan perkembangan zaman ya mulai berkembang di kalangan umat beriman dan mendapat tempat istimewa di dalam gereja dalam seperti bentuk rosario. Sejarahnya, kenapa kok sejarahnya bulan Oktober bulan rosario? Kenapa kok bulan Mei bulan Maria? Ya, sebenarnya ada videonya, cuma takut kepanjangan karena nanti saya ada video yang lain. Kenapa bulan Mei dikatakan bulan Maria? Bulan Mei itu di negara 4 musim merupakan musim semi. Kalau musim semi artinya apa? Mulai tumbuh-tumbuhan, timbul, melahirkan tangkai carang-carang yang baru, buah yang baru. Nah, di situ Maria dilambangkan, Maria yang melahirkan sesuatu yang baru. Di situ kehidupan yang baru, ya. Makanya bulan Mei di situ. Nah, kalau sejarah bulan Oktober, ini ada ceritanya di tanggal 7 Oktober kemarin, ya. Dikatakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario atau Queen of Victory. Pasti Anda sudah banyak yang dengar cerita pertempuran antara Ottoman ya Turki dan perang tentara salib yaitu umat Katolik Kristen ya. Tanggal 7 Oktober 1571 terjadi suatu pertempuran armada lautan yang dahsyat di Laut Tengah dekat pantai Yunani yang namanya pantai Lepanto ya, Lepanto. Nah, pada saat itu perang Turki ya yang menjajah itu memiliki angkatan laut yang paling kuat di bawah pimpinan si Khalifah Syah.
Nah, sebelum pertempuran, Turki sudah menguasai pelabuhan Katolik di Eropa, Spanyol, Genoa, dan Venesia. Jadi umat Kristen itu udah gelisah di sana. Bapak Suci udah gelisah, ya. Kalau semuanya takut dirampas oleh Turki. Nah, Paus Pius kelima pada kala itu menyerukan supaya semua orang Katolik di Eropa bersatu bertahan terhadap serangan armada si Khalifah Syah. Lalu Paus menunjuk seorang bangsawan namanya si Don Juan, ya. Don ini kan titel bangsawan, ya, bukan Don Juan playboy, bukan. Tapi si Don Juan dari Austria yang dipilih menjadi komandan armada gabungan Eropa, jadi perkumpulan tentara perang angkatan laut Eropa semua menghadapi armada Ottoman Turki. Nah, si Don Juan terkenal dipilih kenapa? Karena memiliki devosi yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Dan ketika tentara Katolik naik ke kapal untuk diberangkatkan ke medan perang, mereka masing-masing dibagikan rosario di tangan kanan, di tangan kiri mereka pegang senjata. Di tangan kanan rosario, tangan kiri senjata. Kayak lagu apa? Maju di tangan kanan. Ya, oke. Nah, Bapak Suci Paus yang menyadari bahwa armada ini tidak ada tandingannya, takut melawan armada Turki, takut kalah yang jumlahnya 3 kali lipat, meminta kepada semua penduduk Eropa berdoa rosario. Ya, di situ. Bapak Pius V bersama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di mana? Di gereja Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Ingat gereja Santa Maria Maggiore tempat siapa? Bapak Suci kemarin dikubur, dimakamkan. Kenapa kok Bapak Suci Paus Fransiskus dikuburkan di Santa Maria Maggiore? Kenapa? Karena beliau berdevosi kepada Bunda Maria di gereja tersebut. Di situ ada gambar ikon Bunda Maria yang setiap saat kalau Bapak Suci mau kunjungan tugas ke negara-negara manapun, beliau ke situ dulu bersembahyang di situ. Pulangnya juga beliau ke situ lagi berdoa lagi di situ. Makanya surat wasiatnya beliau nggak mau dimakamkan di Vatikan, beliau mau dimakamkan di sini. Ini di luar kota Vatikan, di kota Roma, ya. Oke. Nah, dari subuh hingga petang, rosario didaraskan tanpa berhenti dan di mana-mana orang berdoa rosario 24 jam terus-terusan. Kita doa rosario 1 putaran aja udah capek. Ya. Ini 24 jam terus-terusan, ya. Nah, tanggal 7 Oktober 1571 pukul 11.30 kedua armada mulai bertempur dengan dahsyat dan baru berakhir besok sore jam 5:30 sampai dari siang sampai malam lagi sampai sore lagi, ya. Nah, disinilah mujizat terjadi karena Bapak Pius kelima menyuruh semua umat Katolik di Eropa berdoa rosario. Ketika pertempuran sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba angin laut berubah arah sehingga menguntungkan pihak armada Katolik. Jadi yang menguntungkan bukan dengan perang senjata, tapi dari kuasa Tuhan dan Bunda Maria di situ. Dan armada Turki berhasil dikalahkan, si Khalifah Syah pun mati terbunuh. Karena kemenangan inilah berdoa berosario bersama-sama berjamaah, maka tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai pesta Queen of Victory, Ratu berkemenangan, yang menjadi hari raya Maria Ratu Rosario, ya. Oke. Dan Paus Gregorius ke-8 menetapkanlah tanggal 7 Oktober sebagai 13 ya. Biasanya jadi baca teman. Ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Maria Ratu Rosario. Jadi ini pas waktunya hari ini saya bawakan, kemarin baru tanggal 7 Oktober, ya. Kemudian tahun 1884 Bapak Suci Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Itu sejarah kenapa kok Oktober, ya. Oke. Nah, sekarang tentang tradisi. Tradisi berdoa rosario yang bersumber pada pengalaman Santo Dominikus, pendiri dari Ordo Dominikan di awal abad ke-12. Nah, awal ceritanya, Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada Santo Dominikus, dan di dalam penampakan itu Bunda Maria memberikan rosario kepada Dominikus dan minta Dominikus untuk mewartakan rosario, untuk memberitahu di situ jemaat
untuk berdoa rosario, mengajarkan berdoa rosario. Nah, Bunda Maria berjanji, jika Dominikus dengan setia mewartakan mendoakan doa rosario, maka karya kerasulannya akan dibuat berhasil. Saat itu, Santo Dominikus memang sedang berjuang melawan kaum bid'ah Albigensia, yaitu satu kelompok yang gak percaya pada misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, nah, dalam sejarah akhirnya Dominikus dan para pengikutnya berhasil mematikan bid'ah tersebut dengan jalan menggalakkan doa rosario. Jadi ini kuasa daripada doa rosario. Tradisi juga menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa rosario seperti yang kita kenal sampai sekarang. Dia mempunyai peran yang cukup besar dalam memperkenalkan doa rosario kepada umat, walaupun di dalam catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa dirinya lah yang menyusun doa rosario. Ya. Bahkan di dalam konstitusi Ordo Dominikan juga tidak menyebutkan bahwa beliaulah sebagai pencipta doa rosario. Tapi menurut tradisi yang menceritakan bahwa Santo Dominikus ini yang penyebar doa rosario karena doanya dikabulkan Bunda Maria. Oke. Nah, di zaman Santo Dominikus, manik-manik yang sebelumnya dipakai mendaraskan doa Bapa Kami mulailah dipakai mendaraskan doa Salam Maria. Secara puitis, umat mulai menyebut syaplet, ya, ini syaplet berbayar, manik-manik dengan nama Rosarium yang artinya karangan bunga mawar untuk Maria. Oke. Nah, di abad 16, struktur 5 misteri Rosario didasarkan pada 3 rangkaian peristiwa. Peristiwa apa aja? Ya, baru 3 ya, baru 3 benar, gembira, sedih, dan mulia. Lalu peristiwa terang muncul belakangan, tahun berapa? Ada yang ingat? Ya? 2002. Ya. Tahun 2002 Bapak Suci Paus Yohanes Paulus kedua, beliau yang menetapkan peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Ya, di situ baru muncul belakangan. Saya masih kecil juga ingatnya baru 3 peristiwa itu. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita menghormati Maria? Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada Tuhan atau pujian kepada rahmat Tuhan di situ. Oke? Maria tidak mengharapkan kita datang kepadanya, tetapi melalui Maria kita datang kepada Tuhan. Ini ada di dalam surat gereja penjelasan Magnificat 15:21. Jadi kalau kita benar-benar ingin menyenangkan hati Maria, bukan kepada Maria, tapi kita kepada putranya. Kita harus hormat, harus percaya, harus dengar akan putranya. Anda bagaimana dengar akan suara putranya? Bagaimana? Ya Bu? Betul, ya. Anda devosi puter-puteran doa rosario puluhan kali, tapi Anda mengabaikan kitab suci firman anaknya kosong. Tidak bikin Bunda Maria happy, malah bikin Maria kecewa. Kok umat Katolik nggak pinter-pinter ya, nggak paham ya di situ. Ingat firman anaknya, dengarkan, baca, renungkan. Kapan? Setiap hari. Lalu membina relasi dengan anaknya kapan? Setiap saat. Ya. Jadi nggak ada firman Tuhan cuma hari Rabu sama hari Minggu aja ya. Dia nggak apa Ibu? Halo? Oke. Harus baca setiap hari. Jadi tahu. Ya, saya selalu mengusulkan demikian. Kalau kita baca renungan harian, kita kan sekarang gereja Katolik banyak ya buku renungan Katolik. Gak kayak zaman waktu awal-awal saya belajar tuh banyak dari Kristen di situ. Sekarang Katolik banyak di situ. Jadi belilah yang Katolik punya, bacalah yang Katolik punya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apakah yang Kristen punya jelek? Enggak lah, firman Tuhan nggak ada yang jelek. Kenapa? Ini kan ada perayaan. Betul, ya. Kalau Anda punya yang Katolik punya, itu everyday saya pakai ruah. Ada yang pegang ruah di sini? Ruah? Puji Tuhan. Dibaca Bapak Ibu?
bukan karena Ordo Karmel pamit saya Ordo Karmel terus saya promosi luar, tidak, karena luar memang dibikin oleh Ordo Karmel, ya. Tapi itu harganya murah. Bukunya satu kuartal 3 bulan, cuma 45.000 langganan, ya. Terus siapa yang bertugas liturgi di sini? Prodiakon, rektor, mazmur, ada? Halo? 3 tahun selesai. Ya, halo? Mana petugas liturgi? Nggak ada di sini. Pemazmur, rektor, pegang buku renungan harian nggak tiap hari? Tidak. Punya ibu? Harus punya, ya. Anda petugas liturgi nggak punya buku renungan harian Katolik tiap hari itu bohong banget ya. Artinya Anda hanya nampil tugas, ya. Tapi kalau kita sebagai petugas liturgi ya wajib punya renungan bacaan setiap hari, baca firman Tuhan, ya, mempersiapkan diri kita. Saya juga pemazmur, saya rektor juga, ya. Makanya saya berlangganan. Kenapa? Ketika kita keluar jadwal tugas bulan sekian tanggal sekian, saya udah buka jauh-jauh hari saya belajar. Apalagi jadi pemazmur, notasinya saya udah cari, saya udah belajar. Cari di YouTube, Mazmur tanggal sekian, minggu keberapa, kita udah mulai dengar-dengar di situ. Tapi kalau Anda udah jadi rektor, cuma latihan sekali, cuma misalnya biasanya kan kalau kita mau tugas rektor, kalau di paroki saya ya, misalnya minggu besok tugas, hari Sabtu tuh setiap Sabtu ada latihan. Jadi cuma datang pas latihan mau tugas doang. Hari-harinya nggak pernah baca. Itu namanya Anda cuma mau nampil doang. Ya, itu bukan petugas liturgi murni. Ya, saya kalau ngomong hal ini keras, tegas. Oke. Nah, jadi kalau kita benar mau menghormati Maria, pesan dari surat Magnificat, surat Maria adalah hormati dulu anaknya. Dengan cara apa? Firman-Nya dulu kita cari di situ. Amin. Oke. Sebagai penutup, pesan Maria ini bilang, engkau ingin menghormati aku, hormati lebih dahulu putraku yang kukasihi, Yesus Kristus. Per Mariam ad Yesus, artinya melalui Maria kita menuju kepada Yesus. Saya akan kasih sebelum film, masih ada waktu sis, klik berapa banyak? Oke. Oh masih 10 menit, thank you. Oke. Saya dari kecil tanpa disengaja atau tanpa bagaimana gitu ya, saya bersyukur mami saya tuh rajin doa rosario, ya. Beliau rajin doa rosario, jadi yang namanya anak kecil kan selalu meniru. Jadi saya meniru juga. Belum tahu maknanya apa sih rosario, belum ada pengajaran kayak begini. Pokoknya ini doa rosario aja gitu. Diajarin urutannya ini. Saya dari kecil udah hafal cara berdoa rosario. Cuman peristiwa itu belum, peristiwa sedih gembira belum, ya. Setelah udah gedean, baru ada di buku doa saya bisa baca ada peristiwa gembira, sedih dan apa tadi? Mulia, ya di situ. Nah, pikiran saya hanya doa memohon. Waktu itu permintaan saya, devosi saya sih udah banyak yang dikabulkan, ya saya bersyukur ya. Dari kecil saya bukan keluarga kaya raya, tapi juga berkelebihan juga, tapi cukuplah untuk hidup di situ. Mami saya meninggal, saya SMP 1 sakit di situ. Nah, saya dari kecil tuh kepengen doanya gini. Karena langganan majalah hidup, orang tua majalah hidup langganan jadi saya sering lihat majalah hidup. Di situ banyak tuh tentang kisah Lourdes, penampakan Maria, tentang kisah Santo. Jadi memang saya dari kecil udah suka bacanya kayak gitu-gitu, ya. Terus saya kepengen ke Lourdes. Saya doa di rosario minta, Bunda Maria, kepengen kamu ke Lourdes, kepengen ajak papi mami ke Lourdes, gitu ya. Itu terus karena saya sadari tiap hari doa ya kadang juga tiduran dan segala macam gitu ya. Dan doa itu terkabul. Ketika saya lulus, maksud dari SMP, saya masuk ke SMA, saya bingung mau ambil kejuruan apa. Tapi di situ saya minta hikmat juga karena banyak teman-teman masuk ke sekolah pariwisata, ya di Brescia. Ya udah saya nggak tahu apa sih sekolah pariwisata. Ya udah saya pikir kayaknya seneng ya kok kayaknya jalan-jalan, traveling gitu ya. Saya masuklah sekolah itu. Tapi untuk masuk ke situ juga nggak gampang. Jadi saya hanya mohon dalam doa saya supaya saya bisa keterima. Saya keterima.
keterima di sekolah itu. Ya, setelah lulus tujuannya mau ngapain nih? Ya, mau kerja kemudian nggak di situ? Itu juga saya bingung. Lalu ada teman-teman yang bilang, masuk penerbangan nomor 1 yang terkenal Singapore Airlines. Saya nggak tahu bagaimana caranya ya. Saya hanya doa. Sebegitu lulus saya hanya kirim ke beberapa travel agent, kirim ke beberapa penerbangan. Nggak tahu yang terima siapa di situ. Tiba-tiba yang dapat panggilan waktu graduation itu pada zaman saya, era saya itu tourism standar itu sangat populer banget. Semua travel agent bos-bos gede yang top 10 travel agent yang di topnya itu pasti datang ke acara graduation South Asian Tourism untuk milihin murid-murid. Dan saya kepilih, ya. Saya kepilih, akhirnya saya kerja di Viatur 2 bulan, tapi baru part-timer Viatur, ya. Nah, ketika saya selesai part-timer saya, itu kebetulan di akhir tahun, Oktober, November, Desember. Itu bos-bos lagi traveling semua bawa grup. Saya di bulan Januari udah dapat panggilan di travel agent Smiling Tour. Tapi saya bingung nih, saya mau terus di Viator atau pindah ke Smiling. Kalau di Viator nggak ada bos-bos yang menentukan saya, semua tour manajer-manajer yang di bawah itu nggak bisa memastikan saya. Jadi saya dilema, saya hanya doa lagi sama Maria. Tuhan, pilihan saya kemana nih? Padahal di Viator saya udah kerasan banget di situ. Banyak teman-teman saya, alumni saya yang terus akhir di Viator udah jadi kepala cabang di Viator di mana-mana di situ. Akhirnya saya memutuskan daripada nanti saya terus di situ, tiba-tiba saya nggak diterima di situ, yang di sini juga hilang. Akhirnya saya pindahlah ke Smiling Tour di situ. Smiling Tour 7 bulan saya kerja, prestis saya juga bagus itu. Saya sempat dikirim ke Korea traveling gratis. Saya dapat panggilan dari Singapore Airlines. Bayangin, kirim surat lamaran beberapa bulan kemudian baru dapat panggilan 7-8 bulan kemudian. Nah di situ saya dilema lagi di situ ya. Udah gitu setelah interviewnya seleksi banget, 4 kali dipanggil interview sama orang Singapura, general manajernya di situ. Langsung disuruh masuk bulan Agustus. Bulan Agustus tanpa boleh nunggu 3 bulan, kan biasanya kalau berhenti harus 3 bulan dulu kan. Mengajukan surat berhenti di yang lama, baru dapat rekomendasi masuk ke yang baru. Saya bilang sama yang orang Singapura ini, kalau saya harus masuk tanggal sekian, saya nggak bisa dapetin recommendation dari yang ini. No, I don't need, dia bilang begitu. I don't need the previous recommendation, dia bilang gitu. You move or you take it or you leave it. Gitu. Akhirnya saya memutuskanlah pindah masuk Singapore Airlines di situ. Mulailah di situ, doa saya satu terkabul. Saya 6 bulan kerja, saya bisa terbang gratis, dapat fasilitas gratis. Saya bisa bawa papi saya ke Lourdes. Mami saya udah almarhumah, nggak keburu saya bawa, ya. Saya bisa bawa papi saya beberapa kali traveling ke Eropa, ke Lourdes 3 kali. Kalau saya mundur lagi ke belakang, itu doa saya rosario permohonan saya dari kecil itu digenapi. Saya ke Lourdes sampai sekarang saya bisa berkali-kali ke Lourdes. Lalu saya minta ke tanah suci, berkali-kali juga saya bisa ke tanah suci bawa rombongan. Makanya saya bersyukur itu karena saya berpikir sekarang itulah devosi rosario saya berpuluh-puluh tahun kemudian baru digenapi. Tapi saya nggak menuntut, berjalan aja seperti air mengalir di situ. Ya. Banyak hal-hal yang saya merasa mengabulkan doa-doa saya. Saya sakit, saya apa segala macam melalui rosario di situ. Ya, itu kesaksian saya. Kita lihat sekarang film yang lebih hebat lagi. Bisa dibantu diklik dari bro. Siapa Agus?